Balik lagi bolo, seperti biasa. Pengambilan video udah pukul jam ya. 27 menit. 00:27 menit. Artinya mau jam 1 ini. Baru setengah 1. Performa burung itu sangat penting ketika di atas gantangan. Jadi penunjang juga, dan rata-rata paling susah Mas Dika ya ini. Cuma ya susah apa, insya Allah bakal ketemu kalau kita sabar bolo. Apa yang perlu kita bahas tentang tangkringan? Tangkringan itu hal sepele. Dikasih ABCD ya dia tetap nangkring. Cuma apa? Gimana sih carinya itu biar dia masaklek, biar dia tuh performnya juga indah lah dilihat. Bener-bener wah enak ya tangkringnya nih, nggak banyak tingkah, terus nggak sering diangkat. Jangan salah loh, kenari tangkringan itu juga hal paling sensitif untuk kenari ketika burung kena nggak nyaman, ketika burung kenarinya nggak nyaman ya mudah diangkat dan sebagainya. Kita bahas ya boleh ya cara memilih tangkringan yang tepat untuk burung kenari. Malam gini jen enak bahas manuk gitu, bahas manuk gitu, santai-santai karo ngopi. Tangkringan kenari, jadi ini hilangin dulu untuk masalah perawatan, untuk masalah extra fooding tidak ada sangkut pautnya. Yang jelas kita bahas untuk di tangkringan ya. Jadi gini bolo, ini burung kita nggak ada gejala, nggak urat merah, terus juga nggak digigit nyamuk katanya gitu. Nggak juga bubul atau flek, nggak juga dia kedinginan. Tapi ketika di gantangan kok dia sering nangkring di pojokan Mas Dika, kayak anjing kencing satu itu. Keduanya awal tuh enak Mas Dika, tapi tiba-tiba di pertengahan dia diangkat kakinya satu, balik lagi, terus nanti di akhir-akhir diangkat. Ini misalkan katakanlah, atau sebaliknya di akhir-akhir diangkat sama di awal, yang tadi di pertengahan sekarang di akhir sama di depan. Nah ini juga apa ya, masalah sepele tentang tangkringan ini maksudnya juga bro. Kita tidak menyikapi untuk yang settingan tadi loh ya, untuk rawatan, settingan, extra fooding itu hilang guys. Pokoknya kita bahas tangkringan. Nah coba wae mbok menawa tangkringannya gak pas, mbok menawa tangkringannya gak pas. Misalkan di sini ada tipe serut, ini serut oval bolo, seperti ini bentuknya, tipe serut oval. Misalkan teman-teman pakai oval serut, terus diganti pakai bulat halus, diganti pakai amplas, diganti pakai tangkringan yang sisi naga kayak nanas itu loh, tuh terus diganti apalagi asem dan sebagainya. Lah seringlah diotak-atik kayak gitu bro. Cuma balik lagi, ketika kita ngotak-ngatik kayak gitu jangan dua-duanya diganti. Jadi salah satu baik itu nanti mempermudah kita untuk deteksinya, atau mempermudah kita untuk mengetahui oh iya manuk ini kok ninggun tangkringan sing oval terus yo, kok running asem. Lah makanya itu fungsinya di seling itu kayak gitu bro. Yang satu oval, yang satu asem. Nah, kok bunyinya di oval terus, itu berarti dia suka ini. Tapi jangan langsung kita juga berasumsi seperti itu. Coba meneh, dicoba meneh besok gitu. Jadi mungkin iki ngepasi baik bejan-bejani, coba besok lagi digantang lagi, wah wes bener iki pakai ini, baru nanti diganti ke oval semua. Itu misalkan untuk yang diangkat, dalam arti tidak gejala loh ya boleh ya. Ingat yang tak sebut tadi, dia tidak urat merah, dia tidak jamur, dia tidak bubul, dia tidak flek, dan dia tidak kedinginan ya. Sekali lagi masalah settingan kita hilangkan, kita nggak gagal settingan, kita nggak gagal tangkringan ya. Terus masalah untuk yang paling bener-bener
perlu kita garis bawahi bolo, yaitu tentang penampilan di kandang. Perlu di apa diamati tenang-tenang bolo. Bukan berarti dia itu gini, contohnya gini ya, klek ini apa itu, kita pakai tangan kecil katakanlah, terus ini nggak natapku dari depan sama belakang, dia nggak natap, masih ada, tapi dia gini kakinya. Jadi kayak ini misalkan kenari ya, ini bunyi, terus kakinya tuh gini-gini, dia nggak diangkat-angkat gini, nggak cuma gini-gini. Nah itu nak menurutku kurang apa ya, kurang nyaman dia. Balik lagi, kita nggak bisa ngobrol sama burung, otomatis pandangan kita yang perlu kita amati. Ya mudah-mudahan seperti itu, ketika pindah pandangnya ya agak meleset dia, nanti kurang nyaman. Harusnya pindah pakernya maklop enak gitu bolo. Lah dicari lagi, kalau aku ya mending tak gede sedikit dibanding dia tiur gini. Terus ada, jangan pakai yang kecil antara jari depan sama belakang, itu enggak, kasihan. Lama-lama dia nanti kasihan bol, ganggu juga perform dia di gantangan, dan apa itu, lihatnya nggak nyaman dan sebagainya. Itu menurutku, jadi gantinan. Terus ada juga permasalahan ketika burung itu sudah nampil, dan mati gini, ini nampil tapi tak kayak tangkring yang kecil, dia soalnya enak, misalkan ini tipenya tipe so ya, tipe wiper, kanan kirinya enak, tapi tak ganti tangan gede, dia juga goyang karena genetik dia goyang, boleh nggak bisa kita otak atik nggak bisa, itu udah bawaan dari sono gitu. Nah misalkan dia kita ganti gede, kurang nyaman ya, dia goyang tapi nggak senyaman kayak kecil. Lah itu loh belum, berarti dia kecil. Sebenarnya kalau kita nggak dites di gantan, hanya di rumah, itu ya kurang nyaman, tetap sebisa mungkin dites di gantan. Walaupun di rumah itu ya podo-podo kenari yang dirawat ya, tapi lebih beda belum, lebih beda. Terus untuk kenari rata-rata kalau untuk tangkringan tetap berbeda-beda. Kita nggak bisa pastikan, oh iya ini pakai oval terus, oh iya ini seri ikut itu, belum tentu. Yang depan tadi tidak bilang, kenyamanan kaki tepaan pada burung itu ibaratnya sangat-sangat fatal menurutku. Jadi kita kalau salah milih buat burung kenari ya alhasil dari segi penampilan dia nggak nyaman, sering pola-pola sana sini. Makanya kalau yang punya WA Mas Dika, yang sering konsultasi tiap hari, nanti kalau lihat video ini mau di komen pasti Mas Dika tanya tangkringan. Ini contoh ada teman saya namanya Mas Jian dari Mojokerto, burungnya itu baru gejala urat merah. Mudah-mudahan beliau nonton juga, dan beliau juga agen pakan kita di Mojokerto Jawa Timur. Nah awalnya untuk pengobatan dia pakai produk kita ya, teman-teman bisa dicek di Shopee Vanova juga 24 atau di pusat pakan Boyolali di situ. Apa itu, awalnya dia pakai tangan gede diobatin itu halus, kalau kita sebutnya serot halus, kalau sebutnya Mas Jen amplas. Kalau amplas itu ada pasirnya itu Mas Jen, itu amplas. Nah awalnya gede, terus setelah tak amati bener-bener hampir 2 kali kita kontakkan itu, Mas tangkringannya kecilin sedikit, apa fungsinya bolo ya, kita tinggalkan untuk yang pembahasan tangkringan tadi, untuk yang di lapangannya kita ini dulu aja. Apa itu fungsinya? Dia kan baru sakit bolo, untuk pegangan nekemnya gini kurang nyaman ya. Kalau kita kasih gede, dia itu nanti sakit bolo, sakit. Jadi contohnya gini aja, contohnya itu ada sandal biasa sama sandal katakanlah empuk lah ngono wae ya, nyaman endi sikil awet di berkeno paku ya, nyaman di coba, mesti sing rada empuk gitu, sama-sama dipakai loh. Engko nak wis apa itu kaki kita sembuh ya, kita balik lagi ke sandal itu, karena fungsinya sandal itu udah berbeda-beda. Nak sing gabus iki mau tinggal harian ya kurang penak,
Kayak ade mlaku ya wis ora nyaman. Sing iki nggo harian penak, tapi tinggo kakine adewe sing lara mau berkening paku ora nyaman. Terlalu kasar. Sama ketika burung kenari pun. Babakan sing kita bahas ini tadi, yaitu burung aja. Kalau hasil diganti kecil, nanti balik lagi ke gede kalau dia sudah sembuh dari pegangan, dari apa itu ya, gejala sakitnya ini, biar benar-benar sembuh dulu. Alhasil 2 hari yang lalu bikin video, beliau sudah mulai mati. Tuh, lanjut balik ke ini tadi. Jadi ketika di atas gantang itu Adi dulu mana? Adi feelingnya main keyboard. Wah kan mau ngene budi katanya. Penak aja nih. Tapi kok sikile kok koyo ngene-ngene yo. Tadi cengkrem-cengkrem, sekarang apa itu naik turun. Itu bukan berarti dia settingannya kekeceng, enggak. Kadang kalau dia nggak nyaman di tangkringan bola, lah itu perlu dirubah. Sokor-sokor kayak mana HP buat takoi murah sikat, tapi ya pian gak ada kenari murah. Manuk kenari sih wapi pantas boleh oleh gue larang, pantas gak apa prosesnya yo panjang. Saya memaklumi itu, bikin endok, bikin netes, bikin urep sih, habis itu sampai dewasa, mastery dan sebagainya. Pantas harga tinggi, kita apresiasi buat peternak, salut aku sama peternak, the best. Lanjut bolo, ini tadi agak keputus sedikit, mohon maaf. Nah terus untuk harian lah, misalkan teman-teman harian pakai sangkar ini Mas Dika, kan ada ya temannya Mas Dika atau pasukan gila dulu yang nonton video ini pastikan punya sangkar 2, yang satu buat harian, yang satu buat khusus gantang, baik beran atau event atau lapas dan sebagainya. Kan mesti punya itu. Fungsinya buat apa? Ya biar sangkar itu awet satu, karena dipakai harian sering buat mandi dan sebagainya. Alhasil untuk ketahanan sangkar sendiri lama-lama akan menurun. Tuh, untuk jangka panjangnya ya. Nah terus dia pakai metode ini, harian sangkar biasa, untuk di lomba pakai sangkar yang bagus. Nah ketika kayak gitu gimana Mas Dika tangkringannya? Kan beda. Mau disamakan boleh, nggak disamakan nggak apa-apa. Kalau untuk di rumah, balik lagi yang tadi sudah tak sentil bol. Nah ngetes tetap nih gantang, anak ini omah bawa ketemu bendino, bawa gue podo-podokan, tetap beda rasanya. Ini dia yang tak masuk juga bol. Jadi kalau di rumah itu mau beda tangkringan dan sebagainya, nggak ngaruh, nggak apa-apa. Toh dia hanya dirawat, yang penting sehat, nutrisi kecukupan alias kecukupi, terus kita kontrol juga secukupnya, toh itu udah lebih dari cukup. Baru nanti di lapangan udah pakai pegangan dia udah bagus. Kayak apa contohnya? Misalkan contoh lagi, ketika kita cari settingan motor, kalau udah ketemu settingan motor gimana rasanya? Enak kan? Tapi kalau untuk harian apakah kita pakai settingan motor yang kita buat balapan itu? Enggak kan? Nih contohnya bolo, ini hanya sekedar contoh, oke? Bukan bermaksud Mas Dika menggurui, Mas Dika hanya terus belajar buat pasukan gila-gila. Ada toh kebaikan yang kita berikan, silahkan dipakai. Kalau ada kesalahan yang pernah kita buat hingga detik ini, Mas Dika terdepan untuk tim Ambibi mengucapkan mohon maaf. Lanjut bolo, inti dalam video ini ya seperti itu. Kuncinya ketika cari tangkringan, amati bener-bener mulai dari kaki jarinya itu loh, nekem nggak enak enggak, nyaman nggak dia, masalah kecil gede bentuk tangkringannya sesuaikan ya. Balik lagi nanti kalau ada pertanyaan, Mas Dika burungku nggak goyang, terus tak kasih tangkringan kecil bisa nggak goyang ya? Balik lagi ya, itu udah dari sononya, jangan dibahas. Yang cari goyang itu ya bener-bener mentok kanan kiri ya, musar kanan kiri, apalagi kepala turun enak. Kalau cuma gedek-gedek itu nggak goyang, yo gedek-gedek sebutnya bro. Itu baru wiper tipe dulu ya, itu ber yang sekarang beredar itu. Wah nanti tetap itu ya boleh ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Next kita bahas lagi, masih sama seputar kenari, pokoknya nggak ada habisnya. Buat teman-teman yang request video apa tentang pembahasan kenari, jangan malu-malu, ayo belajar bareng. Komen di bawah masih keluhan apa, nanti kita bikin kalau videonya seperti biasa, dan seperti biasa lagi, dan seperti biasa. Apa itu? Pembuatan video kita ala kadarnya. Kita belum bisa praktek, tapi ketika berupaya ada start-startnya, baik setelah video dan sebagainya.
gunanya buat apa, biar nyontek teman-teman. Kenapa nggak bisa sedetail kayak dulu Mas Dika? Terkendala alat bro, step by step kita lengkapi. Gitu aja ya untuk video kali ini. Video besok-besok Mas Dika mau nayangin perkembangan Zulfikar bro. Ini mulai dirawat, dilatih, dan ada info terbaru perdana ganteng. Gimana sih hasilnya? Next time ya. Itu dulu buat pasukan gila-gila, tetap sehat, dijogo, maeme, jam tidure, sing kerja, ojo ngoyo-ngoyo ya. Sing wis nduk bojo dibagi waktunya. Hobi-hobi, terus kesenangan juga kesenangan, keluarga jangan lupa. Yang belum, yuk cepat-cepat cari. Gitu aja, dimudahkan rezeki buat pasukan gila-gila semua. Jadi yang terbaik di antara terbaik, dan salam pasukan gila-gila.